sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lukas Natalis Maturbongs, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nomor UKG 2015 0049 7139 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2282200058. Program studi pendidikan kewarganegaraan di LPTK Universitas Widya Dharma, Klaten. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Oktober 2022, saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 17 Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Semoga semuanya masih semangat karena hari ini kita akan mulai pelajaran kita di pagi hari ini, yaitu pelajaran PKN. Sebelumnya Pak Guru minta ketua kelas di tempat untuk memimpin kita dalam doa. Bersiap. Bapak Guru, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu ya. Ya. Baik. Rian, hadir. Ya. Husain, Hadir. Maya, Hadir. Ulfa, Hadir. Ansari, hadir. Ya, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Pak Guru harapkan teman-teman yang hari ini tidak hadir nanti tolong disampaikan besok atau minggu depan biar hadir bersama-sama dengan kita untuk kita bisa belajar bersama-sama ya. Ya. Ketua kelas bisa nanti sampaikan di teman yang tidak hadir. Bisa. Ya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai kita persiapkan alat tulis, buku semua di atas meja dikeluarkan karena kita akan belajar materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai anak-anak Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, anak-anak bangsa, mari kita sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dulu, lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Ya. Nanti kita akan lihat di depan, Pak Guru akan memutar lagu, kita akan menyanyikan sama-sama.
Pak Guru ingin tanya, kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Guru. Ya, Iswanti. Silakan. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ada lagi yang lain yang masih ingat? Saya Pak Guru. Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Sidang BPUPKI. Saya Pak Guru. Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Ya, benar sekali Kak Wina. Kemarin minggu lalu pembahasan kita itu selain perumusan Undang-Undang Dasar 1945, ada juga kita bicara tentang sidang BPUPKI yang pertama, sidang BPUPKI yang kedua. Seperti itu. Nah, siapa yang tahu sidang BPUPKI yang kedua tanggal berapa? Saya Pak Guru. Ya, silakan Mas Swati. Tanggal 14 Juli 1945. Ya, tanggal berapa? 14 Juli. Ya, 14 Juli 1945. Baik anak-anak, kita perhatikan ke depan layar slide. Pak Guru ingin sampaikan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, bangga memiliki nilai luhur Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Yang keenam, menyajikan laporan hasil telaah arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak adalah setelah mempelajari materi tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengenal nama dan karakter tokoh-tokoh dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendeskripsikan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjelaskan upaya untuk meneladani semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Anak-anak, materi hari ini kita belajar tentang PKN. Materinya adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Submateri adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pak Guru akan bagikan buku paket. Nanti anak-anak buka halaman 74 bab 3. Nah, bisa lihat bab 3 di buku bagian C halaman 74. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum itu Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran tentang materi kita pada pagi hari ini.
Jadi anak-anak diharapkan untuk menyimak video ini, dan nanti sebentar nanti Pak Guru akan membuat kelompok, dan kelompok itu akan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, dan akan Pak Guru bagikan topi number head together. Jadi kepala bernomor. Jadi di setiap nomor kepala itu ada nomor-nomor masing-masing di setiap apa? Untuk kali ini kita itu akan membahas materi mata pelajaran PPKN yaitu kelas 7. Ini adalah bab 3 pertemuan ketiga, di mana subbabnya itu tentang peran pokok perumus Undang-Undang Dasar 1945. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel, tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, anggota PPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota PPUPKI itu paham yang pertama adalah gerakan nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan kepentingan pribadi dan Yosuf Karno dalam sidang PPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan kita hendak mendirikan negara Indonesia yang kuat. Pertanyaan dari Ketua PPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang PPUPKI. Persidangannya dalam persidangan. Nah, kalau kita jadi mereka sangat cerdas sekali, terus juga kecermatan, ketelitian, dan tanggung jawab, rasa kekeluargaan, terus juga toleransi. Toleransi di sini itu tidak membeda-bedakan, yang baik itu dari kepercayaan, terus berbeda ras, berbeda suku, berbeda kebudayaan, dan yang lain-lain. Dan mereka itu penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi tidak berdasarkan hasil dari keputusan dari seseorang, melainkan berdasarkan mufakat musyawarah dari hasil kesepakatan bersama. Ya, jadi tidak berdasarkan atas keputusan pribadi maupun perorangan. Nah, ini bahwasanya lagi Undang-Undang Dasar pernyataan tadi didasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Ya. Jadi inilah komitmen dari semangat kami. Jadi negara pada waktu itu. Anak-anak, Pak Guru akan membagi kita dalam 4 kelompok ya. Iya. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4. Jadi masing-masing kelompok itu ada 4 orang ya. Dari setiap kelompok itu Pak Guru akan membagikan nomor kepala. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, coba dipasang di kepala. Itu silakan dibagikan. Kelompok 3,
depan. Nah, setelah kita membagi kelompok, Pak Guru minta kita sebentar setiap kelompok itu akan mengerjakan RKPD yang Pak Guru bagikan. Nah, setelah mengerjakan sebentar nanti kita sudah dibagikan kelompok. Jadi setiap kelompok masing-masing akan mendapatkan RKPD yang ada di depan ini seperti ini. Nah, nanti dari setiap kelompok akan menjawab pertanyaan sebagai pertanyaan di dalam RKPD ini. Ya, nanti sebentar akan mempresentasikannya di depan kelas. Bisa? Bisa. Ya. Buka buku halaman 74 tadi kah? Ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang Pak Guru sudah berikan RKPD-nya. Silakan. Mengenal nama dan tokoh karakter penulisan dan pengungkapan pendapat dengan dasar. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Pak Guru minta siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya lebih dulu. Angkat tangan. Ya, saya ya. Kelompok 1, silakan masuk. Hasil rumusan Undang-Undang Dasar dan rancangan Undang-Undang Dasar diisi pasal-pasal yang berjumlah 42 pasal dan terdapat 5 pasal yang termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, dan terdapat 1 pasal yang bersih tentang aturan tambahan. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Siapa yang mau beri tanggapan? Silakan kelompok 4 berdiri di tempat berdiri, langsung bacakan hasilnya. Kelompok 4, silakan. Dari pembahasan sidang adalah yang pertama, Soekarno menyampaikan penjelasan mengenai naskah rancangan Undang-Undang Dasar dan memperoleh tanggapan dari Muhammad. Yang kedua, Suekomo juga memperoleh kesempatan untuk memaparkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang digagasannya. Ya, benar. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan berdiri baca yang itu. Kelompok 3, baca hasilnya. Silakan. Dan tokoh-tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI mampu PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakat. Pada waktu itu mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi dan ke depan dan kebaikan bangsa.
Berikut ini contoh protokol perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Rajo Widyo-Dingrat, Muhammad Yamin, Suepomo, dan Hamad Separjo. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Sama-sama sudah mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran tadi. Terus tadi kita sudah berdiskusi bersama-sama kelompok, mendengar hasil presentasi kelompoknya masing-masing, kelompoknya teman. Nah, sekarang Pak Guru ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita yang kita pelajari hari ini. Siapa? Iswanti, silakan. Jadi di depan. Siapa saja proposal pembahasan 1945 ini, setiap negara memiliki undang-undang dasar yang berisikan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing negara yang bersangkutan dengan bentuk yang beragam sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketenangan. Undang-undang dasar merupakan sumber utama hukum tata negara suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional dari masing-masing negara. Para pendiri negara Indonesia telah sepakat bahwa untuk mencegah terjadinya penyaluran kekuasaan harus dibuat undang-undang dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar negara. Kiranya dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada 11 Juli 1945, rapat panitia perancang undang-undang digelar. Di sini materi mengenai undang-undang dasar dibahas, panitia dibentuk hingga perumusan. Nah, di antara beberapa tokoh yang menjadi anak-anak sekalian, demikian kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Guru sudah mengirimkan link di WhatsApp group, dan tugas-tugas yang nanti untuk dikumpulkan pada minggu depan Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk dikerjakan di rumah, ya? Bisa. Jadi ini lembaran kerja ini nanti Pak Guru akan terima di WhatsApp group. Kalian akan kirimkan tugasnya di WhatsApp group yang Pak Guru sudah buat. ya. Bisa? Ya, demikian materi kita pada hari ini, pembelajaran PKN bab ketiga pada hari ini. Pak Guru ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum
kita menutup pelajaran ini, Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Bersiap. Bapak Guru, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.